Pura Vaikunta Viomantara. Nah, di pura tersebut ternyata memiliki salah satu keunikan, yaitu pura ini letaknya ada di dalam area militer Lunut yang berada di Adi Sucipto Banguntapan. Dan pas banget hari ini tanggal 2 April 2026 telah berlangsung acara Piodalan atau hari lahirnya pura. Jadi hari ini kelompok 3 akan mengamati prosesi umat Hindu di Pura Vaikunta Viomantara. Sebelum doa-doa dilangitkan, ada ketulusan yang dirangkai bersama. Perjalanan ke Pura Vaikunta Viomantara di hari Piodalan memberi kami kesempatan berharga untuk belajar arti dari sebuah dedikasi. Mulai dari memilah janur hingga merangkai persembahan, setiap detiknya penuh dengan canda tawa, kerja keras, dan kerja kelompok, mengukir cerita kecil kami di balik sakralnya persiapan upacara Piodalan. Namun, di balik setiap helai janur yang dirangkai dan setiap riuhnya persiapan, tersimpan filosofi yang mendalam yang akan kita selami lebih jauh untuk memahami esensi sejati dari perayaan Piodalan ini. Mari kita simak penuturan langsung dari Bapak Made Wardanegara selaku rohanian di Pura Vaikunta Viomantara. Pak Made Wardanegara ya, saya sebagai rohaniawan di Pura ya. Piodalan itu lahirnya Pura dengan umat itu melakukan persembahan. Jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan ritual ya, pensucian diri, pensucian alam ya. Pencucian diri, pencucian alam, sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, keselamatan itu. Sehingga wajib bagi umat Hindu setiap hari lahirnya Pura itu dirayakan dengan melakukan persembahan suci. Bentuknya adalah ritual, bentuknya adalah yadnya namanya ya. Nah, kalau di Jawa disebut dengan sesajen. Dalam keheningan doa yang melandai, kita bisa merasakan bagaimana harmoni itu dirawat. Setiap sesajen, untayan janur, dan hasil bumi yang disiapkan dari rumah dengan penuh sukacita, kini telah menghiasi pusat persembahyangan. Melalui ritual yang hikmat ini, umat Hindu tidak hanya merayakan hari lahir Pura, tetapi juga merayakan indahnya kebersamaan. Setiap jengkal kreativitas yang dibawa bermuara pada satu ketulusan yang sama. Sebuah selebrasi rasa syukur dan ucapan terima kasih yang tulus atas tempat yang sehat dan kedamaian hidup yang terus terjaga. Disinilah pusat dari segala ketulusan yang dirajut sejak awal. Momen persembahyangan bersama menjadi waktu bagi umat untuk menyelami kedamaian batin, menyatukan rasa kebahagiaan yang dibawa dari rumah kehadiran Sang Pencipta. Suasana kian sakral saat tarian suci mulai dibawakan. Iringi alunan gamelan yang ritmis, setiap ketukan dan lekukan tubuh para penari menyampaikan pesan luhur tentang pengabdian yang tulus, menjadi pelengkap indahnya ritual Piodalan yang penuh berkah ini. Menyaksikan ritual suci ini dengan mata kepala sendiri mempertegas kembali arti indahnya toleransi. Di balik untayan doa yang berbeda, ada satu jembatan universal yang menyatukan kita, yaitu rasa saling menghormati. Untuk menyelami lebih dalam tentang seberapa penting keberagaman agama bagi kehidupan kita, inilah penuturan langsung dari narasumber kita. Untuk setahuku kalau misalnya dari warga sekitar yang beda keyakinan itu sepertinya hanya di luar ya, tapi tidak terlalu masuk ke dalam gitu. Itu sepengetahuanku. Tapi kalau misalnya untuk area dalam itu full dan pure dari kami para mahasiswa Hindu yang khususnya ada di Yogyakarta. Karena di Indonesia ini kan banyak keragaman agama, keragaman budaya. Kalau misalkan kita tidak saling menjaga satu sama lain, itu saja akan menjadi berbenturan antara pihak satu dan pihak lain. Sehingga kerukunan antar umat beragama itu sangat penting dijaga untuk melestarikan budaya dan juga agama yang ada di Indonesia. Kita sebenarnya ya di ajaran Hindu memegang teguh yang namanya toleransi ya. Memegang teguh adanya persahabatan, persaudaraan. Maka dalam ajaran agama Hindu ada namanya konsep tri itu karana ya.
perih itu karena 3 hal yang membuat kita bahagia. 3 hal yang membuat kita hidup bahagia di dunia ini. Yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Parhiyangan seperti kemarin Paudalan ya, kepada pawongan sesama umat manusia. Itu tidak memandang bulu dari mana mereka, apa agamanya. Jadi sesama umat manusia kita harus membina hubungan, harus damai dengan mereka. Dari suku apakah mereka, dari pulau mana tadi, apakah agamanya, apa budayanya, kita jadikan satu. Kita ini saudara. Teman-teman, paling penting dari tugas kita kali ini adalah soal keharmonisan. Bagaimana para petugas membantu mengamankan jalan dan bagaimana umat ini tetap fokus berdoa walaupun ada pesawat yang melintas. Ini adalah bukti toleransi nyata yang ada di kota Yogyakarta. Tadi aku sempat lihat, ternyata banyak ya orang datang dari luar Lanut. Sempat ramai sekali, seru. Acara sangat seru dan luar biasa dan meriah. Oh guys, itu dia perjalanan kita di Pura Vaikunta Biomantara. Dan memang benar ya, perbedaan itu tidak harus memberi kita jarak, tapi perbedaan memberi kita akan suatu kekayaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita dan teman-teman lainnya yang menonton. Saya Anissa Fatimah Zahra, teman saya melaporkan langsung dari Pura Vaikunta Biomantara. Dadah.